Selamat sore semuanya, salam kenal, nama saya Tri Raharjo dari Trust & Co Indonesia dan juga Infobrand. Pada kesempatan sore hari ini, kita mengadakan Infobrand Talk dengan tema 8 dimensi perilaku masyarakat di masa COVID-19 ini. Nah, Infobrand Talk ini diinisiasi oleh media Infobrand, jadi kalau Bapak Ibu yang belum pernah mengakses Infobrand, mungkin bisa diakses di infobrand.id. Nah, kegiatan Infobrand Talk pada sore hari ini juga disiarkan secara live via YouTube channelnya Infobrand. Mudah-mudahan 500 lebih subscriber bisa menonton kegiatan ini gitu ya, dan juga bisa bermanfaat buat para peserta di Zoom pada sore kali ini. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ibu Amalia E. Maulana PhD, seorang brand consultant dan juga etnografer gitu ya, sekaligus director dari Ethnomark Consulting gitu ya, dari Ethnomark Consulting. Kita tahu bahwa pandemi corona yang berdampak di Indonesia ini sangat besar dampaknya kepada para pelaku bisnis di Indonesia dari berbagai sektor. Bahkan yang terbaru kita mendengar raksasa bisnis fast food 100 outletnya tutup gitu ya. Ini sebuah dampak yang sangat besar gitu ya. Dan ini dialami oleh para pelaku bisnis, dan tentunya kita sebagai pelaku brand dan juga bisnis di Indonesia harus cepat beradaptasi dengan situasi yang terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, saya harap pada sore hari ini teman-teman bisa aktif bertanya melalui sarana chat yang sudah tersedia melalui Zoom gitu ya. Nanti saya akan bacakan satu persatu untuk kegiatan pertanyaannya kepada Bu Amalia Maulana. Nah, pada kegiatan sore hari ini, pertama nanti akan dipaparkan kegiatan mengenai tema pada sore hari ini adalah 8 dimensi perilaku masyarakat di masa COVID-19 ini oleh Bu Amalia, baru dilanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya. Nah, yang terakhirnya ngomong, tolong disiapin kalau punya master atau halo, mungkin bisa di-mute. Nah, sambil menginformasikan kembali tata aturan main atau tata tertib peserta, pertama adalah jika ada pertanyaan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa melakukan chat melalui sarana chat yang sudah disiapkan oleh Zoom. Yang kedua adalah di-mute supaya kita bisa mendengarkan paparan dari Bu Amalia Maulana. Yang ketiga, kita harapkan Bapak Ibu tidak kadang kalau yang kemarin itu ada yang sampai menampilkan materi presentasinya sehingga agak mengganggu peserta yang lain dan menginfokan kita untuk tidak dilakukan. Dan yang ketiga adalah kita harapkan Bapak Ibu bisa mendengarkan kegiatan ini sampai akhir acara. Itu Bu Amalia Maulana. Oke, Bu Amalia, bicara pandemi corona ini tentunya kan nih banyak sekali dampak yang terjadi khususnya buat para pelaku bisnis di Indonesia. Nah, Bu Amalia baru-baru ini melakukan riset gitu ya, 8 dimensi perilaku masyarakat di masa COVID-19 ini. Sebelum Bu Amalia paparkan presentasinya, bisa digambarkan sedikit Bu mengenai hasil risetnya, Bu. Oke, terima kasih Pak Tri. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatannya untuk sharing hasil ini yang awalnya dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan etnografi secara online. Tetapi karena kemudian kita mempunyai waktu yang cukup, kemudian kita lanjutkan juga dengan online survei. Jadi sebagian dari yang hadir hari ini mungkin saja merupakan responden dari online survei waktu itu. Nah, mengapa saya merasa dari Ethnomark merasa perlu untuk ikut serta? Nah, kenapa disebut ikut serta? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konsultan maupun di bergerak bidang riset
yang juga mempunyai inisiatif untuk melakukan studi-studi perilaku konsumen. Perilaku konsumen secara umum itu sudah kompleks. Jadi sudah nggak usah pakai COVID aja, itu udah kompleks. Nah, tetapi sekarang dengan adanya disrupsi seperti ini, dengan adanya perubahan-perubahan yang membuat banyak channel-channel dari bagaimana kita channel untuk transportasi, bagaimana channel komunikasi, kemudian bekerja semuanya berubah, kemudian perilaku konsumen itu semakin kompleks. Dan di sini saya apresiasi juga dari teman-teman dari perusahaan-perusahaan lain yang semua untuk partisipasi dalam melakukan studi. Karena studi yang kompleks ini tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Nah, bagi yang hadir hari ini adalah salah satu yang mau di-share adalah yang kita persiapkan dari Ethnomark Consulting sesuai dengan keahlian perusahaan kami, yaitu etnografi marketing. Etnografi marketing itu awalnya adalah root-nya dari antropologi budaya. Jadi ilmu antropologi budaya yang kemudian digunakan, diadopsi dalam konteks pemasaran. Dan karena dalam konteks pemasaran, berarti setiap kali kita mempelajari hal-hal yang terjadi di dalam konsumen kita, kita juga melihat bahwa apa kira-kira dampaknya terhadap kegiatan marketing nantinya. Jadi di dalam bukan akhir ya, mungkin pertengahan dalam pemaparan hari ini kita juga akan melihat, dan itu yang mungkin penting untuk dibawa pulang hari ini, yaitu so what. Kalau kita udah tahu mengenai dimensi perilaku konsumen, ya terus mau diapain? Kan yang lebih penting adalah implikasinya ya Pak Tri ya. Ya betul. Dari sini saya sebutkan bahwa beberapa studi-studi juga saya pelajari juga dari, mungkin ada yang dari Nielsen, Kantar, dari Unpad, banyak sekali yang saya juga ikut pelajari, dan saya merasa satu studi dengan yang lain itu akan saling menambahkan, enrich each other. Saya share materi ya Pak Tri. Ya silakan Bu, silakan dimulai saja Bu. Nah, ini secara singkat metodologinya. Jadi kita melakukan etnografi secara online, kita masuk ke dalam kehidupan konsumen secara online. Kita tanpa harus pergi, karena memang nggak boleh, ya kan kita work from home, jadi kita melakukan penelusuran di dalam kehidupan konsumen. Kehidupan konsumen itu ada di sosial media, ada juga di WhatsApp. Dan bapak-bapak sama ibu-ibu pasti bayangkan betapa ramainya WhatsApp. Konsumen itu tergambar di WhatsApp. Nah, jadi para periset itu masuk di dalam kurang lebih 35 active WhatsApp group, dan disitulah kita mendengarkan. Jadi social listening, kita listening, kemudian kita juga partisipasi, ikut berbicara dengan mereka, dan kemudian dari situlah kita setelah 3 minggu mempunyai insight-insight awal yang mana kemudian dilakukan survei, dan hasilnya sekitar 600 dari responden, dan kemudian hari ini saya akan coba share hasilnya. Mungkin sebagian sudah pernah melihat, tetapi mungkin saya akan jabarkan lebih jauh. Di dalam riset ini memang dinamikanya yang akan sangat cepat. Karena di dalam pandemi itu kita lihat ada masa awal, ada puncak, dan mungkin nanti akhir. Riset seperti ini tidak bisa dilakukan satu kali. Pada saat kondisinya normal, mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali, perilaku konsumen itu cukup insight-nya untuk bahan kita mengatur strategi marketing. Tetapi dalam masa seperti ini, di mana sangat cepat terjadi perubahan, riset ini harus terus dipantau dan dilakukan secara ulang. Hasil akhir yang waktu itu kita dapatkan dan bagus sekali adalah ternyata ini di awal ya, karena ini udah 1 bulan yang lalu. Itu kesimpulannya 70% dari masyarakat menengah ke atas, karena ini peserta WhatsApp group dan kemudian sosial media itu menengah ke atas ya Pak Tri, itu 70%
sociable dan community oriented. Dan itu melegakan sekali karena ternyata pemerintah tidak sendirian. Jadi pemerintah punya partner dalam menghadapi krisis. Ini yang temuan yang melegakan. Gitu ya, kan berita baiknya apa itu, jangan berita panicking terus kan, berita-berita yang kayak gitu terus. Nah, ini berita baik nih dari riset ini. 27% atau sekitar 30% dia positif, perilakunya positif. Tetapi kalau kita lihat dimensinya, dia masih memikirkan lebih kepada self-oriented. Dan di sini hanya 3% yang kita sebut sebagai egosentrik. Tetapi perlu dicatat bahwa salah satu limitasi dari studi kuantitatifnya karena sifatnya adalah self-respond. Jadi berbeda dengan studi kualitatif, di mana studi kualitatifnya itu kita melihat banyak sekali perilaku-perilaku yang tidak dimaksudkan adalah diakui, tetapi pada waktu ditanya kemudian diminta penjelasan Anda termasuk yang mana, kelihatannya dari beberapa perilaku belum banyak yang mau menyatakan bahwa perilakunya mungkin belum, dalam tanda kutip, belum positif. Tapi nggak apa-apa, karena sebenarnya ini adalah gambaran awal. Ada 8 dimensi. Nah, ini yang saya sebutkan sebagai 8 dimensi. Memangnya hanya 8? Kan ada yang bertanya juga ke saya, Bu, emang cuma 8 dimensi? Saya juga melihat di beberapa riset-riset lain, ada dimensi-dimensi yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kompleksitas. Mohon di-mute. Mungkin panitia juga bisa bantu mute dari panitia juga mungkin, Pak Tri. Ya. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan bahwa hanya 8 dimensi kah, itu bukan seperti itu, tetapi 8 dimensi itu yang muncul sangat konsisten dan kemudian kita anggap sebagai salah satu skop dari riset ini. Kemudian kita melihat bahwa ada 8 hal yang menarik dan kemudian kita bisa jabarkan di sini satu persatu. Nah, kalau di sini kita lihat yang pertama ini seputar knowledge. Seputar knowledge behavior. Jadi pemahaman dari konsumen itu atau dari masyarakat itu ada yang memang benar-benar real expert. Tetapi ada yang mendadak expert. Ini nggak tahu nih, Bapak Ibu di sini termasuk yang mendadak expert gitu kan. Paling besar Bu, mendadak expert Bu. Mendadak expert itu tiba-tiba semua dibaca. Nah, dari situlah sebenarnya semua dibaca dan kemudian dia bisa menjelaskan dengan baik karena pemahaman baru tersebut. Tetapi ada juga yang tetap aja sebagai awam. Nah, ini nanti implikasinya di dalam perilaku information sharing. Kalau information sharing itu pakar, artinya yang mendadak pakar nih agak susah kalau menerima hoax. Nah, the layman atau orang awam di sini itu yang paling gampang terkena serangan hoax. Ya. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya adalah work from home. Nah, work from home itu sebetulnya ada yang sekelompok yang kemudian mengatakan bahwa, waduh saya sampai udah makin banyak nih kerjaan kalau di rumah. Di rumah kerjanya malah 24 jam, gitu kan. Dengan tentu saja diprotes oleh pasangannya, dan juga diprotes oleh anak-anak. Ini kayaknya kita family time atau bukan ya? Ini working from home. Curhat tetangga saya juga begitu Bu. Gitu ya. Work from home malah makin panjang kerjanya. Kok ayah nggak keluar-keluar dari kamar gitu ya, tapi bekerja terus. Gitu. Padahal dikiranya mau main nih, ada ayah, ada ibu di rumah. Gitu. Nah, jadi extra miles itu sekitar 14%. 71% yang melegakan di sini juga berita baiknya responsible. Nah, easy going itu kan yang ya gitu deh kerja, tapi ya nanti gimana nanti aja kalau ada hasilnya oke, nggak apa-apa. Nah, 1% ini yang sebetulnya intriguing karena sebetulnya kalau di kualitatif jumlahnya lumayan agak lebih banyak gitu. Artinya intensitasnya agak banyak. Tetapi dalam hal ini karena orang kuantitatifnya memilih, ini rupanya termasuk yang salah satu yang dihindari gitu ya. Jadi ini ada yang nganggap, oh sekarang boleh pergi-pergi dong, pergi ke luar kota, kemudian pergi kemana, karena udah nggak kerja nih kesannya. Seperti itu.
Saya lanjutkan di yang berikutnya, perilaku donasi. Ini Bapak Ibu tentu saja Bapak Ibu sudah termasuk di dalam yang berdonasi, saya yakin karena segmen kita. Tetapi ternyata ada lagi perilaku donasi yang namanya donasi dalam senyap. Nah, ini yang lumayan banyak nih, 83%. Kemudian ada me too effect. Nih, kalau ada temannya donasi, kalau nggak donasi nggak enak nih, gimana ya? Jadi ikut. Nah, tapi ada juga yang peacock, yaitu dia yang justru memang saya donasi, tetapi habis itu dipublikasikan. Nah, ini dalam rangka untuk show off gitu. Yang menarik, dan ini saya juga kurang, ini juga, artinya buat saya surprise, walaupun ini diakui sendiri, ngaku loh, 10% ngaku bahwa ya udah, nggak apa-apa. Kan bukannya waktunya berdonasi nih. Ya, nanti sebentar lagi kan Lebaran. Oh, Lebaran lain lagi. Enggak, tapi ini sebenarnya merasa bahwa kayaknya persoalan sih ada, saya tahu. Tapi ya udah, life goes on. Ya. Ini sebetulnya kalau kita lihat perilaku berdonasi itu bukan sesuatu yang statis. Jadi sebetulnya dalam perilaku konsumen, kita itu mempelajarinya ini yang disebut sebagai satu spot. Tetapi sebetulnya the dynamic of donation behavior itu kita bisa lihat pada saat mulai mendekati masa THR. Mulai masa THR kita mulai berpikir, resources kita mungkin sudah mulai berkurang, baik itu individu maupun itu korporasi mulai berpikir ulang, dan disitulah kemudian ini yang akan membuat dinamika dari yang mulainya mungkin the angel, malaikat, atau nggak berpikir, pokoknya yang penting komunitas baik semua, tetapi di sini akan terjadi penurunan. Informasi, ini ada hubungannya dengan tadi, yang bagaimana knowledge-nya mereka. Ada yang disebut the preacher atau tipe ustadz. Nah, ini menyebarkan berita baik. Pak Tri kayaknya termasuk deh, tipe ustadz. Ya kan? Nah, ini acara ini kan sebenarnya bagian dari the preacher, gitu ya. Betul. Menyebarkan berita baik, ditambah kalau nyebarin berita tambah, jadi kita nggak boleh gitu ya. Gitu. Jadi ada semacam himbauan gitu kan, ala Pak Ustadz. Itu yang bagus. 25% banyak loh. 25% banyak. Nah, the journalist itu 45%. Dia memberitakan, tetapi dia dissociate dengan action yang akan dikerjakan. Tetapi yang diberitakan, beritanya dicek, berita baik. Sensation seeker, ini sebenarnya penyebar panik nih. Kan nggak ada yang ngaku. Yang di studi kuantitatifnya tidak ada yang ngaku bahwa dia sensation seeker. Dan ini menarik, mungkin di studi selanjutnya kita harus bikin studi baru yang mana yang menilai adalah orang di sekitarnya. Nah, kalau orang di sekitarnya, saya di sekitar saya aja saya sudah bisa cantumkan ada beberapa orang ya yang the panic ini, sensation seeker nih. Kayak gitu. Iya, iya. Dan ada yang namanya the lurker, di sini dia cari berita, tetapi dia ya untuk dirinya sendiri, bahkan dia juga nggak peduli untuk membagikan ke yang lain-lain. Ini yang lebih kepada perilaku-perilaku yang lebih individualis. Kepada bisnis impact itu ada yang di awal 88% itu sincere atau legowo. Saya nggak yakin Pak Tri, kalau sekarang kita lakukan lagi, ini sebulan yang lalu soalnya, karena perbendaharaan masih banyak. Belanda masih jauh, dikira COVID sebentar aja gitu, nggak lama-lama kira-kira gitu ya. Ternyata lama ya Bu ya. Karena kok lama ya? Nah kalau lama, saya merasa ini ada kemungkinan akan juga ikut menurun dengan berlalunya waktu. Gitu. Ada yang memang the grumbler. Jadi dia kasih sih, saya gajinya tetap dikasih nggak? Tetap, tapi sambil, aduh gimana ya, berat banget nih ngasihnya gitu. Nah itu kan jadi dia bukan yang legowo. Opportunis sama cheater sebetulnya banyak kita temukan di kualitatif. Jadi yang borong barang-barang, kemudian kalau enggak beli masker dijual lagi harga 5 kali lipat dan sebagainya, yang dulu kita sering dapatkan informasi seperti itu. Nah, ya tetapi ini di sini persentasenya tidak bisa kita gunakan sebagai data akhir bahwa hanya 1%. Gitu. Ini hanya indikasi, kalau saya sih melihatnya seperti itu. Nah ini yang menarik, yang berhubungan sekali dengan branding nantinya adalah grocery shopping.
Nah, grocery shopping ini kita sekarang ada kesulitan untuk pergi. Karena itu ada yang disebut family frontliner. Ini salah satu dari keluarga yang menjadi wakil keluarga untuk pergi dan kemudian dia belanjakan. Tetapi ada juga istilahnya, dan ini yang saya minta di Bapak Ibu karena ini ada hubungan dengan bisnis nantinya, kita sebut sebagai the community darling. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka itu bukan hanya memikirkan sendiri, tetapi setiap kali mau belanja, dia ingat teman-temannya. Dia bikin list. Hari ini list belanja buah. Wah, satu RT semua, orang-orang grup komunitas, semua ikut belanja. Dia yang atur semua. Dan orang-orang seperti ini sebetulnya adalah orang-orang yang nantinya bisa kita gunakan sebagai channel. Karena mereka itu mempunyai personal brand yang biasanya diterima di dalam komunitasnya. Nah, itu community darling. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk sayur buah ya, tetapi ada kalanya masker atau apa nih yang diperlukan nih sekarang? Ada apa? Nah, jadi community darling ini sebetulnya sebagai bisa menjadi tangan kanan brand nantinya. The me to shopper itu biasanya ikut arus. Kalau teman-temannya pada belanja, mungkin hari ini ada puasa nih, ada kolak pisang. Wah, tetangga saya beli, saya ikut deh. Atau apa. Jadi dia sebenarnya bukan orang yang decisive, tetapi dia lebih kepada mengikuti arus. Coffee Diet Shopper ini mungkin sekarang sudah jauh berkurang karena ada peraturan pemerintah juga kan, ada PSBB dan sebagainya. Tapi 1 bulan yang lalu, di mana kita masih belum banyak peraturan, masih himbauan-himbauan, ini nih yang masih belanja seperti nggak ada apa-apa. Emang COVID di mana ya? Rumahnya di mana ya? Jauh kali ya? Jadi nggak dekat sama saya. Jadi dia tetap aja pergi kayak. Sekalian, panic buying, belanja hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Jadi dia panic buying, atau mungkin ada beberapa yang pernah dengar juga, ada kita sebut sebagai COVID diet juga, COVID idiot kan, COVID diet itu COVID idiot. Dia belanja tapi menggunakan, saking dia panik itu dia pakai APD lengkap dan orang-orang pada tidak nyaman berada di sekitar dia. Berikutnya adalah psychological karakteristik, dan ini mungkin kita sering alami sendiri. Saya nggak tahu Pak Tri termasuk yang mana. Termasuk komedian nggak yang sering ngelucu atau kirim yang lucu-lucu? Lucu-lucu kayaknya enggak. Tapi ada banyak di sekitar kita. Nah, dia itu meme Bu ya. Banyak. Iya, tetapi dia yang mengirimkannya adalah yang positif, yang membuat orang senang. Terus ada juga yang kebalikannya, namanya paranoid. Nah, paranoid ada sedikit aja dia udah bilang, mana masker nggak dipakai, awas jangan dekat-dekat saya, sanaan. Wah, itu namanya semua pokoknya meresahkan. Oh, udahlah, kurang lebih dikit, oh nggak bisa. Ini sekarang lagi masanya kita harus strict. Nah, kayak gini nih paranoid. Nah, di optimistik ini adalah kelompok yang kita harus dekati. Karena mereka itu sebenarnya orang-orang yang tetap semangat, orang-orang yang mana kita akan bisa selalu positivity bersama mereka. Dan yang daily activities, nah ini yang terakhir ya Pak, dari 8. Ya. Ini sebetulnya bagaimana mereka mengisi hari. Ini ada yang istilahnya the slacker atau rebahan, kaum rebahan. Kaum rebahan itu sebenarnya target orang brand juga loh, by the way. Iya, karena kan jualan snack sama siapa ya? Jualan snack. Nih kira-kira ini rebahan sebelahnya ada kacang, ada biskuit gitu kan kira-kira. Nah, jadi orang yang bosan itu biasanya malah justru akan mencari produk-produk gitu misalnya. Nah, tetapi di sini ada yang disebut active volunteer. Active volunteer dia community oriented. Orang-orang di active volunteer itu sebagian community darling tadi. Jadi ini ada saling beririsan juga, Pak Tri. Ya, jadi energetik itu yang tetap energinya lebih, gitu ya. Tetapi lebih ke diri sendiri. Misalnya apa? Olahraga pagi. Nah, itu kan untuk sendiri-sendiri, gitu. Tetapi dia lakukan, tetap bersemangat, gitu. Tetapi kalau active volunteer di situ lebih ada komunitasnya. Jadi dia berpikir apalagi nih. Jadi anggota gugus COVID misalnya. Jadi anggota gugus COVID itu di active volunteer.
Itu The ada busybody. pemilik juga, pemilik entah apa, lupa aku. Mohon di mute. Ya, busybody itu adalah sebenarnya orang-orang iseng. Saya yakin jumlahnya lebih dari 1% karena di kualitatif itu kita menemukan banyak orang yang gitu ya, dalam tanda kutip mungkin dari sisi kesehariannya memang sudah kepo.com gitu ya. Kemudian ditambah lagi kalau lagi kayak gini dia benar-benar sesuatu yang dia ingin tahu lebih pada orang, dan juga dia itu boleh dikatakan Itu di kakinya. membuat orang-orang di sekitarnya nggak nyaman. Seperti itu. Ini adalah 8, dan kalau 8 ini kita kalikan 4, berarti secara perilaku ada 32. Tetapi 32 itu bukan kelompok yang 32 kelompok ya Mas Tri ya. Jadi ini adalah 32 behavior, di mana satu orang dia bisa mempunyai perilaku yang makanya tadi kita kelompokkan di dalam yang lebih kepada nilainya itu 1 dan 2, disitulah yang kita sebut sebagai sociable, dan dia itu community oriented, itu 70%. Kemudian yang tengah, nilainya di tengah-tengah, itu 30%, dan yang sisanya itu yang kita sebut sebagai egocentrik. Jadi kurang lebih 8 perilaku, dimensi perilaku itu seperti itu Pak Tri. Ya. Nah, ini adalah sharing dari hasil research. Nah, mungkin kalau Pak Tri mau dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, silakan Pak Tri. Oke, baik Bu Amalia. Saya kira sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian berdasarkan data hasil riset yang disampaikan oleh Bu Amalia Maulana. Sebelum saya buka satu persatu chat pertanyaan Bu Amalia, apa sih yang mendasari kenapa kok 8 dimensi yang dinilai Bu Amalia? Itu yang pertama yang saya ingin tanyakan. Yang kedua, kalau di masa pandemi ini Bu Amalia, biasanya kan ada dangersnya, ada juga opportunity-nya. Kalau tadi kan ada kaum rebahan gitu ya, 25%, dan juga ada yang positif 64%, dan juga tadi yang community, berbasis community juga cukup besar gitu ya. Nah, bagaimana brand melihat itu Bu Amelia? Jadi biasanya kalau di pandemi ini kan ada dangers-nya, ada juga opportunity-nya. Nah, dari sisi Bu Amalia, apa sih yang harus diperhatikan oleh brand berdasarkan data-data yang tadi disampaikan? Silakan. Ya. Nah, pada waktu kita itu berhadapan dengan customer, sebetulnya customer sendiri mempunyai segmen tertentu. Jadi pada saat sebelum terjadi pandemi, kita sudah mempunyai map atau peta segmentasi. Nah, peta segmentasi yang lama atau yang sebelum pandemi, itu sudah waktunya di-revisit. Dan ini udah bukan lagi option. Ini is a must, gitu loh. Kenapa? Karena berubah sekali dan tiap orang reaksinya terhadap krisis itu tidak sama. Karena itu ada kadang-kadang tidak berhubungan dengan tingkat pendidikan. Dan kadang-kadang tidak berhubungan dengan uang yang dia punya atau socio-economic class. Yang disebut the paranoid itu ada di semua kelas. Gitu istilahnya. Kalau kita mau bilang socio-economic class, itu ada di kelas A, ada di kelas B, ada di kelas C, ada di kelas D. Ya Mas, itu paranoid itu. Dan orang-orang paranoid ini kalau kita tidak identifikasi, kita punya program bagus-bagus, nanti dia kena imbasnya dari mereka gitu. Nah, tapi kita harus cari tahu juga yang disebut sebagai mendadak expert. Ini orang-orang yang positif perilaku ini. Orang-orang yang extra miles, kemudian the angel, atau bahkan di sini ada istilah tadi yang disebut community darling. Itu kita udah tahu belum ya? Untuk produk kita, mereka itu siapa, di mana, bagaimana, dan ini sebetulnya adalah waktu kita nggak banyak, gitu. Waktu kita nggak banyak untuk nanti pada saat dalam tanda kutip kita sudah bisa normal kembali. Walaupun ada istilah the new normal, nanti saya akan bicarakan di slide berikutnya. Itu ada yang disebut the new normal itu yang seperti apa. Tetapi kita pada saat kita work from home dan mengalami hal ini, kita sudah harus secara paralel
memetakan ulang segmentasi perilaku dari customer kita. Karena, dan disitulah sebetulnya implikasi tadi dari apa sih hubungannya, karena opportunity itu bisa terbentuk bukan hanya dari produk-produknya apa saja, tetapi dari kelompok mana yang akan tetap menjadi partner dan mereka itulah menjadi channel kita nantinya. Nah, jadi kalau yang negatif, yang negatif tadi yang saya sebutkan tadi, mereka akan banyak menjadi distraction dari program-program kita berikutnya. Kalau kita nggak hati-hati, kita tidak tahu siapa dia. Kita berbicara sangat optimis, tetapi ternyata kita berbicara dengan kelompok yang tadi, sumber distraction. Jadi disitulah kita akan menghamburkan resources kita pada saat kita tidak melakukan tadi, mapping ulang, dipilah-pilah lagi, dan kemudian nantinya istilahnya retargeting. Yang mana yang akan menjadi our next segment di program-program yang akan kita luncurkan kemudian. Seperti itu Pak Tri. Oke, baik Bu Amalia. Bu Amalia, biasanya kan masa pandemi ini kan perlu suatu speed dari perusahaan menghadapi pergeseran pasar gitu ya. Kemarin kita baru diskusi bahwa mendadak pasar offline sepi, mendadak pindah ke online gitu ya. Kalau dihubungkan dengan data dari yang disampaikan oleh Bu Amalia, apa sih yang harus brand persiapkan terhadap perubahan perilaku konsumen ini, Bu? Oke, kalau boleh beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik sebetulnya yang sering orang tanya ke saya di selama ya masa-masa ini kan. Betul. Mana sih branding yang tepat gitu kan untuk masa sekarang? Kapan ya balik normal lagi? Enakan mana ya Bu? Jualan produk A atau produk B? Dianya nih saya mau spend nih, tapi saya bingung nih spendnya kemana? Ya, betul. Pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang valid sebenarnya. Betul. Tetapi kalau menurut pendapat saya, sebelum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, di situ yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita belum memahami ulang siapa yang kita hadapi, bahkan saya tidak berani menjawab tanpa informasi baru. Artinya, saya bukan mind reader, saya juga bukan ahli nujum. Kalau ada hebat banget sampai bisa tahu. Kenapa? Karena kelompok yang baru nanti itulah yang kita harus pahami sampai seksama. Nah yang menarik bahkan ada yang komentar gini nih, nggak tahu nih apakah orangnya hadir apa enggak hari ini, tapi sampai ke saya, buat apa sih Bu branding? Sekarang di masa seperti ini gitu ya? Nggak perlu branding udah nggak usah. Nah, ini komentar ini menurut saya menarik sekali. Menarik banget. Kenapa? Karena branding masih banyak yang mengartikan bahwa, Bu, stop branding aja. Maksudnya apa? Stop branding aja. Ya kita stop kan, kita nggak beriklan lagi, kita nggak jualan dulu. Branding itu bukan cuman iklan loh. Branding itu adalah siapa dan apa Anda di mata konsumen. Pada saat stop doing, sama sekali stop, berarti Anda nggak peduli dong, konsumennya lagi sulit, Anda nggak peduli. Nah, karena itu sebetulnya ini yang mendasari banyak perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba dana CSR-nya keluar. Betul. Banyak sekali. Semua berlomba-lomba. Tetapi sebetulnya itu branding. Betul. Itu branding karena menggambarkan kepedulian. Nah, jadi saya ingin juga untuk banyak Bapak Ibu di sini barangkali yang masih beranggapan bahwa oke, branding kayak apa ya? Branding itu udah langsung berpikirnya, nanti saya mau beriklan di mana, produk apa yang mau saya jual. Nah, ini bagian dari branding. Tetapi branding yang kita harus lihat adalah kita harus pelajari harus pelajari konsumen dengan baik. Mengerti isu-isu di tiap kelompok yang akan kita garap, kemudian tawarkan lagi value kita, kalau value kita masih relevan. Kalau value kita sudah nggak relevan, berarti kita harus mencari yang relevan value apa ini untuk konsumen nanti. Dan
jangan lupa media habit yang baru ini kita juga harus telusuri. Karena mereka sekarang mendapatkan informasi nggak sama caranya dengan dulu. Dan di setiap produk, maksud saya produk kategori, karena edukasi dengan jualan makanan itu nggak sama. Dengan jualan properti itu nggak sama. Lihat secara kontekstual. Jadi mohon maaf, kata kontekstual itu tolong dicatat, tolong ditulis. Karena kontekstual itu nggak usah pakai pandemi, udah terlalu banyak saya berhadapan dengan kelompok yang mana brandingnya generik sama semua. Generik itu artinya apa? Karena dia belum memahami isu dari sekelompok konsumen penting. Nah sekarang resources kita terbatas kan? Nah kalau resources terbatas, di saat new normal lagi bagaimana ini? Kita perlu menelusuri sehingga nanti kegiatan-kegiatan kita itu efektif dan efisien. Kenapa? Karena kontekstual. Nah ada nih perilaku yang kita bisa bagi 3. Ada kebiasaan lama, perilaku lama. Kita catat, oh masih sama, oke, gitu kan? Makanan misalnya, kita tetap mau makanan-makanan yang dulu, misalnya gitu. Ada juga kebiasaan baru yang nanti bakal hilang atau sementara saja. Jadi kita nggak bisa opportunity nih, tapi opportunity untuk 3 bulan aja. Secara bisnis, sustainability-nya bagaimana? Sustainability-nya. Tetapi ini yang ketiga ini yang paling penting Pak Tri, yaitu kebiasaan baru dan perilaku yang akan tetap bertahan karena itu disebut the new normal. Dan the new normal itulah yang kita nantinya harus tahu. Karena konsumen itu tetap sama loh. Eat, work, shop, exercise, socialize, free time. Tetapi di sini ada suasana yaitu reduce close contact dan mobility. Berarti kita harus mempelajarinya, kita pakai matriks. Kalau it behavior apalagi. Jadi kita yang tadi ada 8 dimensi itu sebagai gambaran awal untuk memahami bahwa behavior konsumen itu kompleks. Setelah itu terjemahkan ke dalam Bapak Ibu punya konteks. Di konteks edukasi. Di konteks edukasi, apakah itu edukasinya sifatnya formal atau edukasinya sifatnya non formal, semua itu nanti akan bisa kita tambahkan insight-insight yang relevan untuk produk kita. Nah, kalau yang misalnya kebiasaan yang hilang itu, yang sekarang kita nggak bisa kan traveling, kan school from home gitu kan. Mungkin akan bertahan ini, belanja online akan bertahan tadi Mas Tri, Pak Tri bilang kan, belanja online, Kemudian menjaga kesehatan bahkan mungkin derajatnya lebih tinggi dari yang lalu. Work-life balance, simple lifestyle, back to necessity, kurangi kumpul-kumpul yang nggak penting, dan work from home, mungkin ini nih yang menarik. Mau meetingnya 15 menit, perjalanannya 4 jam. Enggak kali, nggak mau saya nggak mau. Sekarang lewat Zoom aja Bu ya? Iya, lewat Zoom aja. Nah ini yang kita bilang perilaku baru yang akan bertahan. Ya kan? Nah berarti kalau kita mau lihat di sini work from home, kerja di rumah aja, remote working apa? Misalnya perusahaan furniture, ini saya ambil contoh aja biar gampang. Home office, itu opportunity luar biasa. Perlengkapan elektronik, teknologi yang mendukung, ini sebetulnya adalah hal-hal yang kita harus tahu bahwa ini akan lama. Berarti kegiatan-kegiatan ini kita perlu tahu refleksi untuk perusahaan kita apa ya. Kalau ini semua dijabarkan satu persatu dari yang tadi ada matriks-matriksnya, disitulah kita akan bisa lihat. Saya ambil contoh satu aja ya Pak Tri ya, furniture. Silakan. Karena kebetulan salah satu dari peserta mudah-mudahan tetap hadir, itu dari perusahaan furniture, saya baca di list. Kembangkan simple lifestyle, karena simple lifestyle home office, dapur yang menyenangkan, home theater, belum tentu udah punya loh. Sekarang kepepet aja, makanya kadang-kadang kalau saya lagi
Zoom gitu, Pak Tri, saya lihat murid saya di kamar gitu. Anak saya juga. Anak saya kan di kamarnya. Terus saya bilang gini, saya ketok-ketok bukain pintu. Tidur. Ya, nggak bisa nih. Kerja di sebelahnya kasur. Harus zoomable, Bu. Nah, hal-hal ini adalah sesuatu yang perlu dipikirkan di sini. Tetapi kalau ini lupakan dulu, lupakan sementara. Ini ada hal-hal yang sudah nggak back to basic. Itu mungkin itu dulu. Sahabat brand, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.